Shalom, selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lalui. Dan pagi ini, kami kembali boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Engkau. Dan terima kasih Bapa untuk kesempatan buat kami kembali merenungkan firman-Mu. Berkati dan pimpinlah kami agar kami boleh mengerti dan mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan kita hari ini saya beri judul, Sadarlah, Jangan Bebal. Dan pembacaan firman-Nya terambil dari Mazmur 14 ayat 1-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar. Sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada begitu banyak ayat yang ditulis Alkitab mengenai orang bebal. Mulai dari ciri-ciri orang bebal, akibat menjadi orang yang bebal, sampai ajakan untuk menjauh dari orang yang bebal. Pengertian orang bebal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam pikiran alias bodoh. Nah saudara-saudaraku, kalau menurut kitab Amsal, orang bebal adalah orang yang tidak mau dan sulit menerima nasihat dan teguran dari firman Tuhan ataupun dari sesamanya. Ia selalu merasa dirinya sebagai orang yang benar dan tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Karena itu, ia mencari berbagai alasan untuk selalu membenarkan diri sendiri dan merasa tidak perlu diajar dan digurui oleh orang lain. Ia menganggap yang harus berubah itu orang lain, bukan dirinya. Jadi, orang bebal adalah orang yang tidak pernah mau belajar dari pengalaman, sehingga ia berulang kali melakukan kesalahan yang sama, tapi tidak pernah disadari atau pura-pura tidak sadar. Penulis Amsal menyatakan dalam Amsal 26 ayat 11, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, sikap bebal ini ditunjukkan oleh bangsa Israel. Sekalipun mereka sudah diperingatkan berkali-kali, mereka tetap saja mengeraskan hati, memberontak kepada Tuhan dan selalu jatuh dalam kesalahan dan dosa. Sehingga Musa pernah menegur mereka dengan keras. Dalam Ulangan 32 ayat 6-7 dikatakan, hai bangsa yang bebal dan tidak bijaksana, bukankah ia Bapamu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ingatlah kepada zaman dahulu kala,
Perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu. Tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu. Kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Jadi, orang bebal adalah orang yang meskipun sudah mengerti kebenaran, diajar tentang kebenaran, mereka tetap saja hidup menyimpang dari kebenaran. Sekalipun tahu sesuatu tidak boleh dilakukan, mereka tetap saja melakukan hal yang dilarang. Amsal 10 ayat 23 katakan, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal. Sedangkan menurut bacaan kita hari ini, saudara-saudaraku, orang bebal itu adalah orang yang hidup seakan-akan tidak ada Allah. Dalam ayat 1 dikatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Hal ini diulangi lagi di dalam Mazmur 53 ayat 2. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Saudara-saudaraku, Mazmur 14 yang telah kita baca tadi itu sama dengan Mazmur 53. Hal ini menunjukkan bahwa Daud ingin lebih tegas menggambarkan tentang kebobrokan manusia, di mana orang bebal sebagai orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak berakal budi dalam pandangan Tuhan, dan tidak mencari Allah. Dan karena tidak percaya adanya Tuhan, maka orang bebal hidup berbuat curang, tidak peduli dengan kebaikan, hidup bejat dan melakukan kejahatan. Jadi intinya, orang bebal hidup tanpa takut akan Tuhan dan makin terjerumus di dalam kebobrokan. Saudara-saudaraku, Mazmur ini tidak ditujukan kepada bangsa-bangsa non-Israel yang memang tidak mengenal Allah. Tetapi Mazmur ini ditujukan kepada umat pilihannya, yaitu Israel. Karena walaupun demikian, ternyata di antara umat Israel yang adalah umat tebusan Tuhan, ada juga orang-orang yang hidup dengan mengabaikan Dia. Maka bisa dibayangkan bagaimana dengan mereka yang memang tidak mengenal Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mengutip beberapa ayat di Mazmur ini bersama dengan Mazmur-Mazmur lainnya dan beberapa ayat dari kitab Nabi Yesaya yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 10-18 untuk menunjukkan bahwa semua orang, baik itu orang Yahudi maupun non-Yahudi, adalah orang berdosa. Tidak seorang pun yang baik ataupun yang mencari Allah. Inilah peringatan bagi semua orang yang mengaku beragama, tetapi yang tindak tanduknya seperti tidak bertuhan. Mereka yang menjahati orang lemah, miskin, dan tertindas, maka tidak akan luput dari penghukuman Allah. Maka kepada orang-orang yang demikian, Tuhan memastikan bahwa hidup mereka akan ditimpa musibah secara tiba-tiba, dikepung dan dipermalukan, dan yang lebih mengerikan lagi yaitu ditolak oleh Allah. Namun saudara-saudaraku, berbeda sekali dengan nasib hidup angkatan yang benar yang diwakili oleh umat Israel sebagai umat pilihan Allah. Justru mereka akan mengalami hal yang jauh berbeda. Karena Tuhan yang merupakan tempat perlindungannya memberi jaminan bahwa umatnya akan diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Sehingga mereka akan mengalami sukacita dari Allah. Jadi saudara-saudaraku, Mazmur ini ditujukan untuk anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi tantangan atau tekanan dan menghadapi kejahatan atau kesulitan oleh orang-orang fasik yang tidak mengenal Tuhan. Maka Mazmur ini bertujuan untuk menguatkan mereka bahwa Allah pasti akan memelihara anak-anaknya dan akan menghancurkan kesombongan mereka yang menyangkal Tuhan. Karena itu janganlah khawatir meski banyak orang menolak dan membenci kita, namun tetaplah percaya bahwa selama kita ada di dalam Tuhan, penerimaan dari Tuhan itu cukup bagi kita.
sebab akan tiba waktunya di mana Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Seperti janji Tuhan pada Yosua dalam Yosua 1 ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Demikian juga janji Tuhan bagi kita orang percaya. Jadi tetaplah lakukan apa yang benar dan jangan menyerah. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang menguatkan kami untuk tetap percaya bahwa Engkau senantiasa akan menyertai kami, bahkan menolong dan menyelamatkan kami, asalkan kami percaya dan setia melakukan firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolonglah kami agar kami tidak menjadi orang bebal dan orang fasik, tetapi jadikanlah kami orang yang bijaksana, takut akan Engkau dan setia hanya kepadamu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saudara-saudara perenungan kita hari ini. Kiranya dapat menjadi rema bagi kita semua. Dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai dan memberkati kita semua di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat selalu. Amin.